Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih telah menyempatkan untuk hadir pada kesempatan ini, meluangkan waktu. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Dan ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk tuan rumah yang telah menyediakan waktu dan tempat, yang telah sibuk-sibuk, repot-repot menyediakan snack, menyediakan minuman untuk kita bersama. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua sehat ibu-ibu ya? Alhamdulillah sehat. Baik ibu-ibu. Alangkah baiknya sebelum kita masuk ke pokok pembahasan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mereview, mengulang kembali, mengingat kembali pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kira-kira siapa yang masih ingat ibu-ibu ya? Kira-kira ibu siapa yang bisa membantu? Pertemuan kita salam minggu kemarin ibu. Ya silakan ibu, beri memori. Ya silakan bu, beri memori. Oke, bisa kasih plus untuk ibu kita. Jadi benar apa yang disampaikan oleh ibu kita tadi, bahwasanya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah mengidentifikasi pemasukan, kemudian mengidentifikasi pengeluaran. Kita sudah membantu Ibu Lili menghitung pemasukannya, kemudian menghitung pengeluaran. Pengeluaran Ibu Lili dikurang pemasukan Ibu Lili terjadi minus, sehingga Ibu Lili akan nggak bisa pasak daripada dia. Ya. Agar itu terjadi, maka mengelola keuangan harus dimiliki oleh setiap rumah tangga. Oke ibu ya, lebih kurang begitu ya intinya ya. Baik ibu, untuk hari ini kita masuk ke menyusun anggaran. Untuk kita ketahui bersama bahwasanya tidak semua pengeluaran selalu harus dipenuhi. Terlebih jika pemasukan terbatas, ibu-ibu harus berhemat, bedakan mana pengeluaran dan bedakan mana pemasukan. Nah sekarang ibu lihat brosur yang sudah saya kasih tadi, itu halaman 7, itu ada kebutuhan, ada keinginan. Kira-kira apa beda kebutuhan dengan keinginan ibu? Ada yang tahu? Oke. Langsung aja dulu Bu ya. Kebutuhan, kalau secara ilmu ekonomi, kebutuhan itu suatu hal atau sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu barang atau jasa, untuk kelangsungan hidupnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kebutuhannya kalau tidak terpenuhi, itu akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan. Sedangkan keinginan, nah itu secara ilmu ekonomi, ketertarikan akan suatu hal sebenarnya juga bisa dikatakan kebutuhan, tetapi jika tidak direalisasikan, itu tidak mengganggu kelangsungan hidup ya. Nah, ibu-ibu harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginannya. Kebutuhan misalnya sandang, papan, pangan, kalau untuk sekarang ada kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan untuk pendidikan, benar sekali ibu-ibu ya. Jadi pada dasarnya kebutuhan harus dipenuhi dengan segera. Jika tidak dipenuhi akan mengganggu kehidupan. Sedangkan keinginan bisa ditunda, bisa dibatalkan, atau bisa di cancel ya. Nah, bahasa kerennya di cancel. Dan jika tidak dipenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidup. Itu tolong diingat, tolong dicatat ibu-ibu ya. Dan juga kebutuhan dengan keinginan itu ada tergantung pada situasi dan kondisi.
Jadi contohnya si A memiliki sepatu, sudah memiliki sepatu, sedangkan si B belum memiliki sepatu. Nah, si A itu sepatu jika dia beli lagi itu akan menjadi keinginan. Sedangkan si B jika karena dia belum memiliki sepatu atau tas itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Nah, situasi dan kondisi inilah yang menyebabkan keinginan berubah menjadi kebutuhan, kebutuhan berubah menjadi keinginan. Jadi kebutuhan dan keinginan tergantung pada situasi dan kondisi. Oke Bu ya, sampai sini paham Bu? Paham, oke, terima kasih. Kemudian melihat fungsi. Kalau untuk pengeluaran bisa menghasilkan uang jika sudah direncanakan dengan baik. Misalnya nih, ibu-ibu mau bisnis es gitu ya, kemudian ibu membeli lemari es. Nah, itu pengeluaran yang nantinya bisa menghasilkan uang. Tapi jika ibu-ibu sudah punya lemari es, kemudian melihat tetangga punya lemari es yang bagus gitu ya, mereknya bagus, barangnya bagus, pintunya banyak gitu, nah itu akan menjadi keinginannya. Nah, itu perlu ditunda, jangan dulu ya kan. Banyak hal lain yang harus dipenuhi. Kemudian arisan juga termasuk kebutuhan jika jumlah setoran sesuai dengan kemampuan kita. Kalau nanti ibu ikut arisan, jika setorannya melebihi kemampuannya ibu, nah itu bukanlah kebutuhan, itu keinginan untuk banyak uang ya. Nah, harus dibedakan ibu-ibu ya. Oke ibu-ibu ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada, saya ada kuis ini ibu-ibu nih, kuis keinginan, kebutuhan versus keinginan. Nah, nih bisa tempel nih ibu-ibu ya. Nih ya. Oke. Nanti saya contreng mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ini ada nih Bu. Ini optionnya ya. Ini kebutuhan, ini keinginan. Nah, nanti kalau ibu-ibu, option yang saya sampaikan itu kebutuhan, angkat tangannya satu ya. Jika option yang sebutkan bukan kebutuhan atau keinginan, angkat tangan dua-duanya, tolong diangkat tangannya ya. Oke ibu-ibu, kita tidak panjang ibu-ibu ya. Langsung saja untuk menghemat waktu. Air listrik itu kebutuhan apa pengeluaran? Keinginan. Ya, itu kebutuhan, sepakat semua ibu-ibu ya. Ya, jika listrik itu keinginan ya, kan bisa ditunda atau digeser, ya ibu siap-siap untuk gelap-gelap tidurnya ya, atau pakai petromak lampu lama ya. Oke. Kemudian uang jajan, sepakat itu keinginan. Oke, mengapa itu dikatakan keinginan? Iya, nah, ibu-ibu bisa saja membuatkan snack atau membuat makanan untuk anak berangkat ke sekolah ya. Dibungkus, dibikin makanan untuk dibawa ke sekolah. Jadi anak-anak nggak usah jajan, uang jajannya bisa untuk keperluan lain, bisa untuk ditabung ya. Kemudian bayar utang. Nah, iya benar, sepakat ibu-ibu ya, bayar utang adalah kebutuhan dan itu adalah sebuah kewajiban. Jika tidak bayar, ya kita sendiri menanggung hasil risikonya. Kemudian tas sekolah, keinginan apa kebutuhan? Kebutuhan. Bukan kebutuhan ibu, itu keinginannya. Itu bisa menjadi kebutuhan apabila belum ada sama sekali tas sekolah ya. Nah, arisan tadi udah ya, jika kita mampu ya itu akan menjadi kebutuhan. Jika kita terima di belakang itu akan menjadi tabungan. Intinya saja ya, makanan dan susu sudah jelas.
Manusia tidak bisa hidup tanpa makan, ya. Makan dan minum. Perlengkapan mandi, ya sepakat kebutuhan. Tabungan, sepakat itu kebutuhan. Karena kalau kita tidak punya uang lebih atau misalnya kita tidak punya penghasilan tetap, nah kemarin kan sudah kita bahas itu ibu ya, kita bisa menyisihkan dengan sistem kasarian, sistem amplop misalnya ya. Kadang kondisi-kondisi tertentu kita juga nggak tahu ya. Kadang ada kondisi urgent, tiba-tiba ayah si A pulang kerja jatuh misalnya, mendadak dilarikan ke rumah sakit. Nah itu kita perlu harus tabungan. Kemudian rokok ibu. Nah nanti bilang bapak-bapak kalau rokok itu adalah keinginan ya, bukan kebutuhan. Karena itu banyak efek merokok, merusak kesehatan. Ya, kalau di luar negeri merokok itu haram itu. Kemudian pulsa telepon, ya kebutuhan. Gas, kebutuhan ya. Dan ini bisa dijadikan gas bisa dijadikan sebuah nggak harus menjadi kebutuhan jika ibu memanfaatkan alam sekitar ya. Ya misalnya ada ibu-ibu yang masih masak pakai kayu ya, tungku, yang nggak perlu beli gas, ya kan? Nah, oke ibu-ibu. Nah, setelah kita menentukan tadi kebutuhan, kemudian keinginan, nah maka kita membuat sebuah anggaran gitu ibu ya, dan kita harus menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pemasukan. Nah, usahakan pada saat agar pengeluaran dengan pemasukan seimbang, kita kebutuhan dahulukan dulu kebutuhan, penuhi dulu kebutuhan, kemudian mengurangi, menunda atau membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan. Oke ibu-ibu, sampai di sini paham ya? Paham, oke. Jadi demikian dulu pertemuan kita untuk hari ini ibu-ibu. Jadi dapat kita simpulkan, kita harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan, apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Kemudian usahakan pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Dengan cara menentukan kebutuhan dan keinginan, kita bisa menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pemasukan. Ya ibu-ibu ya, kalau kebutuhan harus dipenuhi dulu, sedangkan keinginan bisa ditunda, bisa dikurangi, atau bisa dibatalkan. Oke ibu-ibu ya, jadi demikian pembahasan topik kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tolong dipraktekkan, disampaikan di rumah. Ya ibu ya, tolong praktekkannya di rumah ya. Baiklah, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup acara kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan, dan saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.